Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan menemani Anda dalam rubrik Adab Islami. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab menjaga lisan. Pendengar, pada edisi sebelumnya, kita telah mempelajari 12 adab-adab yang berkaitan dengan lisan. Adapun adab berikutnya adalah yang ke-13, tidak melakukan janji palsu. Lisan kita seringkali cepat berjanji, namun di sesaat kemudian hati mengoreksi dan memutuskan untuk tidak memenuhi janji tersebut. Waspadalah, karena sikap ini bukan ciri orang yang beriman, bahkan sebaliknya menjadi pertanda kemunafikan seseorang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menepati janjinya dan memuji mereka yang senantiasa menepati janji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian. Ayat ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati janjinya ketika ia berjanji. Adapun mengenai tanda kemunafikan seseorang adalah dengan mengingkari janji. Maka Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, ada 3 hal yang jika ada pada seorang maka dia adalah munafik meskipun puasa, sholat dan mengaku muslim. Jika berbicara berdusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya khianat. Nah, itulah pendengar adab lisan yang ke-13, yakni tidak melakukan janji palsu atau mengkhianati janji yang telah disepakati. Selanjutnya, adab lisan yang ke-14 adalah menghindari perkataan bohong dalam berbicara dan bersumpah. Berbohong dalam hal ini adalah dosa yang paling buruk. Kebohongan akan melahirkan suatu keburukan dan menyeret seorang ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya berbohong akan menyeret orang untuk curang, dan kecurangan akan menyeret orang ke neraka. Dan sesungguhnya seorang yang berbohong akan terus berbohong hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bagi mereka yang gemar mengumbar sumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegur dan memandangnya pada hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan menegur dan memandangnya di hari kiamat, yaitu orang yang mengungkit pemberian, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang memanjangkan kain atau sarungnya di bawah mata kaki. Pendengar, jangan sampai kita mudah berkata dusta dan bersumpah palsu, karena hal itu akan menyebabkan kecelakaan di akhirat kelak. Kemudian adab selanjutnya, menjauhi ghibah. Pendengar yang budiman, ghibah adalah perbuatan tercela yang dilarang agama. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ghibah adalah
menceritakan sesuatu dari saudara kita yang jika ia mendengar, ia tidak menyukainya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana jika yang diceritakan itu memang terbukti? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika memang yang dibicarakan itu terbukti, maka itulah ghibah. Jika tidak terbukti, maka kamu telah mengada-ngada. Hadis riwayat Muslim. Sedang dalam Al-Quran menyebut perbuatan ghibah ini seperti makan daging saudara sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang artinya, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Pendengar, ghibah bisa terjadi dengan berbagai macam cara, tidak hanya ucapan, bisa juga dengan tulisan, peragaan, atau cara-cara lainnya. Adapun di antara hal-hal yang mendorong terjadinya ghibah adalah, pertama, ghibah bisa muncul untuk melampiaskan kekesalan atau kemarahan. Kedua, untuk menyenangkan teman atau lawan bicara. Ketiga, seorang akan berghibah ketika ia merasa akan dikritik atau dicela orang lain, sehingga orang yang dianggap hendak mencela itu jatuh lebih dahulu. Keempat, ghibah dilakukan untuk membersihkan diri dari keterikatan tertentu. Kelima, adanya keinginan untuk bergaya dan berbangga dengan mencela orang lain. Keenam, karena adanya rasa hasad atau iri terhadap orang lain. Ketujuh, ghibah dilakukan hanya untuk sekedar bercanda dan bergurau atau sekedar mengisi waktu. Dan sebab kedelapan, ghibah dilakukan untuk tujuan menghina dan meremehkan orang lain. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah di antara sebab-sebab timbulnya ghibah. Kita harus sadar bahwa ghibah adalah perbuatan tercela, merupakan penyakit yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab lisan berikutnya yang ke-16, yaitu tidak berbuat namimah atau mengadu domba. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab lisan yang penting untuk diperhatikan adalah tidak melakukan namimah atau mengadu domba. Seperti mengadukan ucapan seorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya sehingga menjadi faktor penyebab terputusnya persaudaraan serta menyulut api kebencian dan permusuhan antara manusia. Allah Subhanahu wa taala mencela pelaku perbuatan tersebut sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai ke-11 yang artinya, dan janganlah kalian ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari mengumbar fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga Al-Qattat. Ibnu Athir rahimahullah menjelaskan, Al-Qattat adalah orang yang menguping atau mencuri dengar pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba. Selanjutnya, adab lisan yang ke-18 adalah tidak asal dalam berbicara. Pendengar, ucapan yang keluar dari mulut kita dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu ucapan yang membahayakan, ucapan yang mengandung bahaya dan manfaat, ucapan yang tidak membahayakan dan tidak menguntungkan, dan ucapan yang memberikan manfaat. Ucapan yang membahayakan maka kita harus jauhi. Begitu juga yang mengandung bahaya dan manfaat.
Sedangkan ucapan yang tidak ada untung ruginya, maka itu adalah tindakan sia-sia lagi merugikan. Tinggallah yang keempat, yaitu ucapan yang memberikan manfaat. Oleh karena itu, jangan sampai asal dalam berbicara, tapi kata-kata kita harus benar-benar bermanfaat di dunia maupun akhirat kita. Adab lisan yang ke-19 adalah hendaknya pembicaraan kita selalu diarahkan ke dalam kebaikan. Pendengar, seorang muslim tentunya selalu memperhitungkan segala tindak tanduknya. Apakah yang akan diperbuat atau diucapkan itu merupakan kebaikan atau keburukan. Jika itu kebaikan, maka ia akan bersemangat untuk melakukannya. Sebaliknya, jika hal itu adalah keburukan, maka ia akan menjauh darinya. Karena di antara ciri kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Demikianlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa selain perkataan yang baik-baik dengan segala macam bentuknya, maka tidak ada kemanfaatan sedikit pun bagi kita. Selanjutnya, adab lisan yang ke-20 adalah tidak membicarakan semua yang kita dengar. Pendengar yang budiman, terkadang seorang seolah-olah begitu resah ketika ia telah mendengar sesuatu namun belum diungkapkan kepada orang lain, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut mengandung kebaikan ataukah tidak. Padahal jika kita melakukan hal ini, maka Rasulullah SAW mengategorikannya sebagai sebuah dosa. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Dan pendengar, adab lisan yang ke-21 adalah tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Hal ini adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam setiap perkataan beliau ketika berbicara dengan para sahabatnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membicarakan suatu hal dan ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang mesti diterapkan oleh seorang muslim terhadap lisannya. Semoga setelah mengetahui dan memahami adab-adab dalam menjaga lisan, kita dapat melaksanakannya dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Amin. Wallahu